Bibit padi yang saya sampaikan dalam video kali ini adalah bibit padi yang memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan bibit-bibit padi yang lainnya. Bibit padi ini lebih unggul dalam jumlah anakannya, lebih unggul dalam jumlah bulir dalam setiap malainya, juga unggul dalam hal panjang malainya. Dan yang lebih utama lagi, bibit padi ini lebih unggul di dalam hasil panennya, sahabat Ebib semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebif, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat Ebif semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan juga kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, kembali saya akan berbagi kepada sahabat Ebif bagaimana caranya kita mendapatkan benih padi yang merupakan bibit padi unggul yang layak kita tanam kembali di musim tanam yang akan datang. Untuk mendapatkan bibit padi yang unggul tentu harus memenuhi beberapa kriteria atau beberapa syarat. Ada beberapa faktor yang harus kita penuhi ketika ingin mendapatkan bibit padi unggul, sahabat Ebif. Kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu merupakan kegiatan penghematan daripada biaya produksi atas pembelian bibit padi yang selalu kita lakukan ketika menghadapi musim tanam. Dengan cara yang akan saya informasikan ini merupakan salah satu cara untuk menghemat biaya produksi agar kita tidak perlu lagi membeli bibit padi yang merupakan bibit padi unggul yang akan kita tanam di musim tanam berikutnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah bibit padi unggul dan layak jika ditanam di lahan di musim tanam yang akan datang, yaitu dengan memenuhi beberapa kriteria. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi kepada sahabat Ebib bagaimana caranya kita memilih dan memilah bibit padi yang merupakan benih padi unggul yang unggul dalam beberapa bidang, sahabat Ebib. Bibit padi yang dapat kita pilih merupakan bibit padi yang memiliki keunggulan dari beberapa faktor. Keunggulan apa saja itu? Yang pertama, bibit padi yang akan pilih adalah bibit padi yang unggul dalam jumlah anakannya. Kemudian sahabat Ebib, selain unggul dalam jumlah anakannya, pemilihan bibit padi dapat kita lakukan agar bibit padi unggul ini lebih bagus dalam proses pembentukan buah-buahnya atau malai-malainya, sahabat Ebib. Keunggulan daripada malai yang biasanya terjadi hasil daripada penyurtilan daripada bibit padi yang kita lakukan sendiri, mendapatkan padi-padi yang memiliki malai yang panjang dengan bulir-bulir yang lebih banyak pada setiap malainya, sahabat Ebif. Kemudian keunggulan yang ketiga, padi yang kita surtil sendiri di lahan sendiri ini merupakan bibit padi unggul yang kedepannya akan lebih tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Kemudian bagaimana caranya kita menyurtil atau memilih dan memilah bibit padi yang merupakan bibit padi unggul yang layak kita tanam di musim tanam berikutnya. Berikut saya sampaikan beberapa faktor bagaimana cara memilihnya. Yang pertama, kita ambil bibit padi di mana malai-malai padi yang tumbuh ini berada
pada satu hamparan lahan yang hanya ditanami oleh satu jenis bibit padi saja. Artinya bibit padi yang kita ambil di lahan tidak tercampur dengan bibit-bibit padi yang lain. Dalam satu lahan hanya ada satu jenis padi yang ditanam, sehingga terhindar dari proses perkawinan secara alami antara bibit yang satu dengan bibit yang lainnya. Yang kedua, sahabat Ebib, pilihlah malai padi yang memiliki bulir-bulir yang bernas dan berisi penuh pada setiap malainya, bahkan berisi full sampai ke pangkalnya. Bulir padi yang bernas dan berisi secara full merupakan bulir padi yang menjadi bahan bibit unggul yang layak dan bagus kita tanam di musim tanam berikutnya. Kemudian faktor pemilihan yang ketiga yang tak kalah penting, sahabat Ebib, adalah carilah malai padi yang bulir-bulirnya terbebas dari kontaminasi, serangan hama dan penyakit ketika tumbuh di lahan. Baik itu bulir padi bekas serangan misalnya hama walang sangit maupun bekas terkontaminasi oleh jamur blas, sahabat Ebib. Kemudian faktor yang paling utama dalam proses pemilihan bibit padi di lahan, yaitu kita harus memilih bibit padi yang terbentuk pada malai padi betina. Seperti pada umumnya kita ketahui bahwa malai-malai padi yang terbentuk pada setiap rumpun padi terdiri dari dua jenis. Ada malai padi betina, juga ada malai padi dengan jenis jantan. Yang kita pilih untuk pembibitan ke depannya agar menjadi bibit unggul yaitu malai padi betina, sahabat Ebib. Sekaligus saya mengkonfirmasi, sekaligus saya mengklarifikasi atas video yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu ketika terjadinya kesalahan informasi atau misinformasi pada video yang lalu, bahwa malai padi betina saya jelaskan ini memiliki karakter yaitu memiliki cabang tunggal di pangkal malainya. Pada video kali ini saya klarifikasi, sahabat Ebib, bahwa malai padi yang betina yang kita layak jadikan bibit unggul, cirinya yaitu memiliki cabang ganda pada pangkal malainya. Artinya ranting daripada malai padi ini di sebelah pangkalnya ini berhimpitan atau berdempetan. Ganda tidak terjadi atau tidak menumpuk atas dan bawah. Sejajar, sahabat Ebib, malai padi yang terbentuk atau ranting-ranting yang ada pada pangkal malai ini berhimpitan, tidak terpisah satu sama lain. Itu adalah merupakan ciri daripada malai padi yang betina. Nah, malai padi betina seperti ini yang bisa kita jadikan bibit padi unggul, dapat kita jadikan benih padi yang layak kita tanam kembali, sehingga keaslian dan kemurnian bibit padi yang kita tanam ke depannya akan sama kualitasnya dengan bibit padi yang kita tanam sebelumnya. Kemudian bagaimana proses pemilihan dan pemilahan daripada bibit padi unggul betina ini? Yuk kita simak sama-sama videonya baik-baik. Bagaimana caranya saya menyurtil dan memilih bibit-bibit padi unggul, tepatnya malai padi betina yang akan atau bisa kita jadikan menjadi bibit padi unggul yang bisa kita tanam kembali ke depannya, sahabat Ebib. Baik, sahabat Ebib, kita simak sama-sama videonya. Jangan di skip. Tak lupa bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya, tekan pula tombol like-nya. Semoga amal Akang Teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe dan like-nya, dimudahkan segala urusannya, diperbanyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bagikan pula video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain apabila dirasa bermanfaat, sehingga nilai kebermanfaatannya lebih meluas bagi para petani kita, sahabat Ebib semua. Apabila sahabat Ebib ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pertanyaan dan komentarnya pada kolom chat di aplikasi YouTube sahabat Ebib semua, agar sahabat Ebib tidak memiliki kepenasaran atas video yang telah disaksikan ini, sahabat Ebib semua.
Beginilah cara yang biasa saya lakukan dalam memilih bibit unggul sahabat EBIF. Bibit padi yang saya ambil ini adalah bibit padi yang betinanya sahabat EBIF. Nah ini cabangnya ganda pada pangkal malainya seperti ini. Dalam setiap rumpun padi ini sahabat EBIF, tidak semuanya memiliki malai padi betina. Artinya dalam setiap rumpun biasanya hanya ada 2-3 malai padi saja yang betina. Sehingga kita membutuhkan proses pemilihan seperti ini sahabat EBIF. Lakukan secara cermat. Bagi yang sudah terbiasa melakukan pemilihan bibit unggul seperti ini akan mudah sekali. Karena nampak di pangkal malainya ada cabang ganda pada ranting bulir-bulir padi di dalam malai-malainya sahabat EBIF. Nah seperti ini ya. Nah ini proses pemilihan bibit padi ini bisa kita lakukan seperti ini. Nah ini ya. Nah ini malainya bercabang ganda pada pangkal malainya sahabat EBIF, rantingnya. Ini kegiatannya bisa kita lakukan saat proses pemanenan padi berlangsung sahabat EBIF ya. Nah seperti ini, atau 2-3 hari sebelum panen. Nah ini biar lebih jelas. Nah ini yang betina sahabat EBIF. Cabangnya ganda pada pangkal malai. Kalau yang jantan itu biasanya hanya ada 1 di pangkal malai rantingnya. Sedangkan malai padi betina ini ada 2 ranting malai pada pangkal malainya sahabat EBIF ya. Nah proses ini bisa kita lakukan secara hati-hati sehingga kedepannya bibit padi yang akan kita tanam ini merupakan bibit padi yang benar-benar bibit padi unggul yang kualitasnya serta kemurniannya ini akan menyamai bibit padi yang telah kita tanam sebelumnya sahabat EBIF. Namun perlu diketahui sahabat EBIF, pemilihan bibit padi unggul yang bisa kita tanam kembali adalah bibit padi dengan jenis padi galur maupun jenis padi inbrida. Untuk jenis padi hibrida, walaupun bisa kita lakukan seperti ini, namun kualitasnya tidak seperti padi galur maupun padi inbrida sahabat EBIF ya. Untuk padi hibrida itu idealnya ditanam cukup 1 kali dalam setiap musim tanam. Ketika menanam kembali kita harus cari benih yang baru untuk padi hibrida. Sedangkan untuk padi galur atau padi inbrida bisa kita tanam kembali bibitnya beberapa kali ke depan selama padi-padi ini kita anggap layak dan menghasilkan panen yang sesuai dengan harapan kita sahabat EBIF. Nah ini proses pengambilan seperti ini, pemilihan benih ini saya lakukan sendiri. Apabila sahabat EBIF ingin mendapatkan yang lebih banyak hasilnya, hasil surtilnya bisa dibantu oleh beberapa orang ya. Nah biasanya dalam waktu 1 jam saya bisa menghasilkan 7-10 kg bibit padi unggul hasil pemilihan seperti ini. Jika sahabat EBIF menggunakan banyak tenaga pemilihannya seperti ini, tentu hasilnya pun akan lebih banyak lagi sahabat EBIF. Nah ini adalah bibit padi hasil penyurtilan yang saya lakukan. Hasilnya ini sekitar 7-10 kg dalam waktu sekitar 1 jam sahabat EBIF ya. Ini saya lakukan sendiri. Jika dilakukan oleh beberapa orang tentu hasilnya pun akan lebih banyak. Semua bibit padi yang nampak ini merupakan bibit padi unggul, artinya malai-malai padi yang berjenis betina sahabat EBIF. Semuanya pure betina dan insya Allah padi-padi ini merupakan bibit padi yang akan saya tanam kembali di musim tanam yang akan datang. Perlu diketahui proses pemilihan bibit padi ini waktunya berbarengan saat saya melakukan proses panen di lahan sahabat EBIF ya. Bagaimana hasil panen padi CL Mas di lahan saya? Insya Allah 2-3 hari ke depan akan saya bagikan videonya buat sahabat EBIF semua. Bibit padi yang saya sampaikan dalam video kali ini adalah bibit padi yang memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan bibit-bibit padi yang lainnya. Bibit padi ini lebih unggul dalam jumlah anakannya, lebih unggul dalam jumlah bulir dalam setiap malainya,
juga unggul dalam hal panjang malainya. Dan yang lebih utama lagi, bibit padi ini lebih unggul di dalam hasil panennya, sahabat EBIF semua. Baiklah sahabat EBIF semua, mungkin video yang saya sampaikan ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan melalui video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi para petani semua. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang, bagaimana proses dan hasil panen padi CL Mas di lahan Ekobudi YouTube Farm ini. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.